Oke, minggu lalu sudah pengantar tentang pelingkupan. Mudah-mudahan walaupun cuma bisa lihat rekamannya saja, masih bisa memahami apa itu pelingkupan. Nah, kemudian tapi kalau saya berpatokan pada hasil kuisnya kemarin sih kayaknya bisa saja kalian karena nilai rata-rata kuisnya juga 90-an gitu loh. Jadi sepertinya sudah cukup bisa memahami. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode-metode yang digunakan untuk melakukan pelingkupan tersebut. Nah, oke. Sekarang ini gimana? Oke. Oh, this one. Oke. Sekarang kalau misalnya kita review dikit yang sudah dipelajari langkah-langkah dalam AMDAL kemarin kan salah satu yang paling awal kita pelajari itu adalah tentang penapisan. Ingat nggak penapisan tujuannya apa? Penapisan apa? Ayo. Kalau tidak salah tujuannya supaya ketika ingin melakukan AMDAL itu sudah memiliki langkah-langkah metode-metode yang pasti, jadi menghemat tenaga, energi, dan lain-lain. Kamu terlalu cepat sedikit. Kamu sudah ke pelingkupan, San. Isan semangat sekali untuk mengerjakan AMDAL. Belum. Kalau penapisan itu kan baru ditapis, baru Oh disaring. iya. Perlu AMDAL nggak nih dia? Ingat Iya. aja, kalau penapisan mirip-mirip sama tapisan, mirip sama saringan. Jadi ya fungsinya menyaring dulu, mana nih yang perlu AMDAL, mana yang cuma perlu RKL, perlu UKL, UPL, mana yang sudah SPPL aja udah cukup, ya. Nah, jadi tujuan penapisan itu adalah untuk menentukan jenis apa sih namanya izin lingkungan atau dokumen lingkungan macam apa yang diperlukan oleh suatu rencana kegiatan atau proyek. Patokannya apa? Kita punya patokan ada keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor berapa itu 2000 tahun 2018 atau 2019 yang tentang jenis-jenis usaha yang wajib AMDAL. Nah, kalau di Indonesia patokannya pakai itu pakai keputusan Menteri itu tentang mana nih yang wajib AMDAL, kriterianya apa saja. Seperti contohnya kemarin ada yang nanya kalau misalnya usaha pertanian wajib AMDAL nggak? Lihat dulu pertaniannya sampai seluas apa. Kalau cuma sepetak yang cuma 1 hektar, ternyata tidak perlu. Karena kalau menurut peraturannya kan, kalau di atas 2000 hektar, baru kita perlu melakukan AMDAL. Nah, langkah sesudah penapisan, baru itu kita punya pencakupan atau scoping atau pelingkupan. Pelingkupan tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ihsan tadi tujuannya supaya waktu kita mau ngerjain AMDAL-nya, ngerjain analisisnya benar-benar, kita sudah punya patokan nih yang mau dikaji apa saja, sampai sedalam apa, sampai sejauh apa, metodenya pakai apa saja. Tujuannya jadi istilah kata pelingkupan ini kita mulai bikin proposalnya dulu. Pelingkupan ini masuknya di kerangka acuan, ya. Jangan lupa hasil dari pelingkupan apa aja. Ingat nggak? Setelah selesai melakukan pelingkupan, harusnya kita lalu punya DPH atau dampak penting hipotetik. Kemudian juga hasil kedua dari pelingkupan itu apa? Batas wilayah batas wilayah kajian dan batas waktu kajian, kemudian juga hasil dari pelingkupan selanjutnya karena sudah tahu DPH-nya apa saja, dampak penting hipotetiknya apa saja yang akan dikaji, metode yang mau digunakan untuk mengkaji itu apa saja. Ya, jangan lupa. Jadi tujuannya tadi kayaknya sudah cukup ingat. Hasilnya jangan lupa hasilnya kalau pelingkupan masih tidak punya DPH, artinya pelingkupan Anda belum selesai, belum kelar. Oke?
Nah, sekarang mari kita melangkah ke yang pertama dulu. Kemarin, minggu lalu, ada beberapa langkah dalam melakukan pelingkupan. Pelingkupan itu sendiri kan ada pelingkupan dampak ya. Nah, kita mulai dari pelingkupan dampak dulu. Pelingkupan dampak, langkah pertamanya itu identifikasi dampak potensial. Jadi semua dampak yang mungkin terjadi dalam ini, yang mungkin terjadi akibat proyeknya kita nih, itu diinventarisir dulu semua, ya kan? Nah, caranya pakai apa saja? Bisa pakai checklist, bisa pakai matriks. Matriks ternyata tidak hanya di kalkulus saja ya kita ketemu matriks. Terus ada bagian alir, kemudian kalau misalnya Anda suka tentang pemetaan, pakai overlay, kemudian ada juga ad hoc, kemudian tentu saja yang namanya pelingkupan itu harus melibatkan masyarakat juga melalui konsultasi publik. Terutama ini untuk mengidentifikasi dampak potensial terkait dari komponen sosial ekonomi budaya di lingkungan yang akan terkena dampak dari proyek kita itu. Oke, sebetulnya banyak sekali macam-macam, cuma yang paling sering dipakai saja yang akan kita lihat contohnya satu persatu. Nah, yang paling gampang dulu, mulailah dari yang gampang dulu supaya kita tidak takut ke depannya. Ini adalah contoh, namanya saja checklist deh ya, kalau untuk mengidentifikasi dampak. Bikin checklist, bikin daftar. Orang-orang yang punya kecenderungan obsesif kompulsif, semacam kayak saya nggak sampai disorder sih, cuma saya suka bikin daftar. Kalau kita mau ngapain gitu biasanya, bikin daftar belanjaan atau daftar barang yang harus dibeli atau daftar kerjaan. Kemarin saya lihat ada yang bikin daftar tugas yang harus dikerjakan sepanjang satu semester. Bikin aja semua daftar. Atau mungkin ada yang sudah punya daftar kriteria suami idaman. Silahkan bisa. Nah, tapi kalau dalam untuk mengidentifikasi dampak potensial, itu juga bisa pakai daftar semacam ini. Apa sih namanya? Ini adalah beberapa contoh checklist yang bisa digunakan untuk melakukan identifikasi atas dampak potensial apa saja yang bisa terjadi akibat proyek atau kegiatan kita. Nah, bisa dibuat yang kayak gini. Jadi kemarin pelingkupan ingat nggak? Jadi dibagi dulu proyeknya ke dalam beberapa tahapan, ada prakonstruksi, konstruksi, kemudian juga ada operasional dan pasca operasi. Nah, bikin checklistnya, dia akan berdampak tidak pada tata guna tanah? Kayaknya enggak deh. Ya sudah, tidak usah. Kemudian, apakah dia akan mengakibatkan ancaman, misalnya kalau lagi dalam tahap konstruksi, bakal ada yang tergusur nggak nih? Kalau iya, ya di checklist. Kalau tidak usah. Bisa juga, ada juga yang bentuknya seperti ini. Jadi, sampai saat ini tidak ada format checklist atau daftar yang memang betul-betul baku yang one size fits all gitu, nggak ada sih, deh. Apa sih namanya? Beberapa peraturan gubernur atau mungkin peraturan yang terbaru yang undang-undang itu saya belum sempat ngecek. Mungkin mereka akan menyertakan checklist semacam ini. Kenapa checklist ini banyak dipakai? Keuntungannya apa? Gampang sekali. Ya kan cuma kira ya atau tidak, iya atau tidak. Itu keuntungannya. Tapi ketidakuntungannya, kok ketidakuntungan sih? Kekurangannya apa? Kalau kita bikin checklist kayak gini, seringnya itu kesannya seakan-akan tidak pernah selesai. Karena kita lalu tiba-tiba kepikir,
Oh iya ya, mungkin saja ada dampak lain yang seperti ini. Mungkin ada dampak misalnya tengah malam tahu-tahu habis minum kopi, tahu-tahu dapat wangsit, ditambah lagi checklist-nya. Nah, jadi ada apa sih namanya? Ada salah satu resiko kalau kita pakai checklist itu seakan-akan daftar kita itu tidak habis-habis. Kemudian juga kalau checklist semacam ini, kadang-kadang kita akan sulit untuk menentukan apakah ini adalah dampak primer atau sekunder atau tersier. Nah, apa itu dampak primer, sekunder, tersier? Nanti akan kita bahas waktu kita membahas metode yang bagan alir. Oke, checklist atau daftar. Nah, kemudian checklist atau daftar ini kan kesannya ini ya, terlalu mengglobal. Bukan terlalu mengglobal sih, sangat luas gitu loh. Sedangkan kadang-kadang kita pengen yang lebih spesifik. Salah satu bentuk yang bisa lebih spesifik untuk mengidentifikasi dampak potensial yang mungkin terjadi akibat rencana usaha atau kegiatan kita itu adalah pakai metode matriks. Nah, kalau matriks ini adalah salah satu contoh matriks yang bisa kita gunakan. Jadi gini, kan untuk memudahkan satu rencana usaha atau kegiatan yang kita punya itu dibagi dulu. Oh, rencana ini ada tahapan prakonstruksi, sebentar saya. Ada tahapan prakonstruksi, kemudian ada tahapan konstruksinya, kemudian tahapan operasi atau produksi pada saat kegiatan kita ini udah benar-benar jalan gitu loh. Waktu sudah mulai beroperasi. Kemudian juga tahapan pasca operasinya. Karena tidak semua tahapan itu memiliki dampak yang sama. Atau kadang-kadang dampaknya sama tapi intensitasnya berbeda. Nah, kemudian kita lihat dulu, oh, prakonstruksi itu kegiatannya apa saja. Kegiatannya prakonstruksi meliputi ada kita harus mengajukan izin, birokrasinya itu seperti apa, paperwork-nya bagaimana, kemudian juga rekrutmen seleksi tenaga kerjanya itu apa saja. Kemudian konstruksi pada saat kita mulai membangun di lokasi usaha, di lokasi tempat rencana usaha atau kegiatan kita itu, kira-kira apa saja nih yang perlu dilakukan, apa saja rencana kegiatan yang akan dilakukan yang masuk di dalam tahapan konstruksi ini. Ini saya ngambil contoh dari PPT-nya Pak Eko Sugiharto, itu salah satu senior di PSLH UGM. Ini adalah salah satu, kalau saya tidak salah ini untuk kegiatan pembangunan ini deh, pembangkit listrik kalau saya tidak salah, pembangkit listrik atau penambangan atau tambang minyak ya, lupa saya. Nah, kemudian ada kegiatan operasinya pada saat pada saat usaha atau kegiatan kita itu mulai berjalan, itu meliputi kegiatannya apa saja. Nah, kemudian di sini kalau di bagian atas ini yang kita list adalah kegiatannya apa saja, di sebelah sininya kita tulis komponen lingkungannya itu apa saja. Komponen lingkungan apa saja yang mungkin terdampak oleh tiap-tiap kegiatan kita. Misalnya, pada tahapan prakonstruksi itu tentunya tidak akan jadi mulai dari perizinan, kemudian survei 1, 2, dan 3 ini, itu mempengaruhi kualitas udara tidak? Tidak. Ya sudah, tidak usah dikasih tanda. Selanjutnya kalau konstruksi, untuk mobilisasi tenaga kerja, kayaknya nggak sampai ini deh, tidak sampai berdampak terhadap kualitas air lautnya misalnya, di sini yang diambil. Tapi pada saat mulai membangun camp dan tempatnya itu
itu tentu saja akan mempengaruhi kualitas air laut. Dikasih tanda centang di sini. Jadi sebetulnya matriks ini merupakan pengembangan supaya yang list kita tadi itu bisa lebih spesifik. Kalau list tadi kan kita cuma bilang, oh ini apa sih namanya akan mempengaruhi kualitas air laut. Tapi kita masih belum jelas itu pada kegiatan yang mana nih. Pada saat konstruksi kan macam-macam kegiatannya. Mana yang mempengaruhi kualitas air laut dan seterusnya. Matriksnya nanti pada saat evaluasi juga ada matriks yang sangat sering dipakai, Leopold, itu nanti akan kita lihat contohnya. But anyway, ini adalah contoh matriks yang bisa kita gunakan dalam mengidentifikasi dampak potensial yang terjadi. Nah, saya lupa, sorry. Seharusnya saya nggak usah pakai ini sih. Nggak usah pakai animasi. Oke. Nah, sekarang. Oke. Selain matriks tadi, ada yang namanya bagan alir. Bagan alir ini kita mulai dari per aktivitas biasanya. Misalnya apa nih? Misalnya aktivitasnya yang ini tadi deh. Sebentar. Kita misalnya pembuangan, sebentar, atau enggak usah ini ya. Oke, Dek, masih kelihatan kan ya? Walaupun sudah bukan slideshow. Masih, Bu. Oke. Nah, misalnya nih ya, aktivitasnya adalah kita tuliskan, si rencana kegiatan, kalau berdasarkan deskripsi kegiatan ini, si klien kita ternyata belum punya rencana untuk membuat instalasi pengolahan limbah cairnya. Jadi lalu dia bilang akan dibuang pembuangan limbah cair misalnya. Aktivitasnya kan itu ya. Nah, pembuangan limbah cair yang pertama kali terdampak itu apa? Yang pertama kali terdampak itu adalah kualitas air permukaan. Ya kan? Kualitas air permukaannya. Nah, kalau misalnya kualitas air permukaannya itu terdampak, dikatakan dampak primer, dan dikatakan dampak primer karena yang pertama kali muncul dampak akibat pembuangan limbah cair ini ya tentu saja menurunnya kualitas air permukaan, ya kan? Dan itu adalah pengaruh atau dampak pada komponen abiotik, yaitu kualitas perairan, parameter fisika dan kimiawi dari perairan tersebut yang terkena. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kualitas air permukaan tersebut mengalami penurunan, apa yang terjadi? Bagaimana dengan kondisi ikan yang di sana? Ikannya pada mati jadinya. Misalnya ya, atau misalnya, oh ini adalah usaha laundry besar-besaran misalnya, atau usaha yang melepaskan banyak nitrat dan fosfat, melepaskan banyak fosfat ke dalam ini, ke dalam perairan. Ayo, masih ingat tidak kalau misalnya fosfat dilepaskan dalam jumlah besar ke perairan, apa yang terjadi? Yang ngambil kimia lingkungan di sini semua ngambil kimia lingkungan kan sama saya ya.
Tapi ini makernya bukan dari saya. Ayo, ingat nggak apa yang terjadi kalau misalnya di suatu lingkungan perairan kadar fosfatnya itu terlalu tinggi? Terjadi lah. Eutrofikasi. Eutrofikasi, astaga, kalian ingat eutrofikasi aja, merenung dulu. Eutrofikasi atau dengan kata lain algae bloom, ya kan? Pertumbuhan alga yang tidak terkendali dan itu menyangkut pada komponen biotiknya. Kalau misalnya komponen biotik ini apa sih namanya? Terpengaruh, ini kan dampak sekunder. Kenapa dikatakan dampak sekunder? Ini timbulnya diakibatkan oleh dampak primernya, ya kan? Nah, kemudian juga bisa saja kualitas air permukaan, misalnya lagi di sini. Kualitas udara, misalnya ini bukan pembuangan limbah cair, tapi misalnya emisi buangan pabrik. Nah, dampak primer yang terjadi apa nih? Kalau misalnya pada komponen abiotik, emisi buangan pabrik. Ingat, kalau kita bicara emisi, itu biasanya yang kita bicarakan adalah yang dilepaskan dalam bentuk gas. Maka di sini yang akan terdampak adalah kualitas udara, ya kan? Kalau kualitas udara itu apa sih namanya? Mengalami penurunan, apa yang terjadi dengan penduduk di sekitarnya? Penduduk di sekitarnya itu bisa saja lalu banyak yang terancam mengalami infeksi saluran pernafasan atas. Jadi berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang merupakan komponen sosial ekonomi budaya. Bisa kita kategorikan ke sana. Oke, jadi dengan kata lain, kalau misalnya kita menggunakan metode matriks, matriks bagan alir, kita itu bisa mengidentifikasi dampak secara lebih spesifik, mulai asal muasal dampak itu dari mana. Itu keuntungannya kalau pakai metode bagan alir semacam itu tadi. Tapi lalu kelemahannya apa, Dek, kalau pakai bagan alir? Kalau pakai bagan alir ini biasanya ujung-ujungnya lalu akan sangat kompleks karena satu dampak primer itu bisa saja mengakibatkan berbagai macam dampak sekunder dan pada berbagai komponen lingkungan yang berbeda-beda. Nah, jadi bagan alir ini punya keuntungan di mana kita bisa mengidentifikasi asal muasal setiap dampak, apakah dia merupakan dampak primer atau dia adalah dampak yang muncul dari suatu dampak sebelumnya atau dengan kata lain dia adalah dampak sekunder. Kenapa ini menguntungkan? Karena kalau misalnya kita sudah tahu dampak primernya apa, akan lebih mudah bagi kita untuk mengelola. Soalnya kan kalau misalnya dampak primernya saja sudah bisa kita kelola, syukur-syukur bisa kita cegah, maka kemungkinan besar harapannya adalah dampak sekundernya jadi jauh lebih mudah untuk dikelola. Oke? Nah, sorry. Jadi, itu tadi beberapa metode untuk mengidentifikasi dampak potensial. Oh ya, kemudian juga tidak saya jelaskan karena sebetulnya itu seharusnya sudah cukup gamblang deh ya. Metode lain misalnya
konsultasi publik. Ya, konsultasi publik itu kan merupakan suatu media gimana kita bisa meminta pendapat dari masyarakat sekitar atau warga yang terkena dampak, apa sih concern mereka, apa sih kekhawatiran mereka, apa sih harapan mereka atas rencana usaha dan atau kegiatan yang akan berlangsung ini. Nah, kemudian kalau misalnya semua dampak-dampak potensial itu sudah kita inventarisir, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan evaluasi dampak potensial. Evaluasi dampak potensial. Evaluasi dampak potensial ini berfungsi untuk apa? Maksudnya apa? Evaluasi dampak potensial ini adalah bagian di mana daftar yang panjang tadi semua, jadi dari hasil kita mendata semua dampak yang mungkin terjadi tadi, dipilah-pilah lagi nih, mana yang dianggap tidak relevan nih, mana yang sebetulnya tidak penting. Karena kalau misalnya memang tidak relevan atau tidak penting ya tidak usah dikaji. Karena ingat, salah satu tujuan kita untuk melakukan scoping atau pelingkupan ini adalah supaya untuk efisiensi. Kalau misalnya memang dampak tersebut ternyata tidak penting, tidak relevan, ya untuk apa dikaji gitu loh. Anda buang-buang waktu, tenaga, dan sumber daya untuk melakukan analisis terhadap sesuatu yang tidak penting gitu. Jadi misalnya ada ini sebetulnya juga berlaku sih dalam kehidupan. Kalau misalnya ada orang yang suka nyinyir ke Anda, padahal orang tersebut juga ngapain, apa sih hubungannya dengan Anda, jangan menghabiskan waktu Anda untuk menganalisis kenapa dia segitunya ke Anda. Ya, buang-buang energi deh. Oke, selanjutnya, kalau dari segi aturan, ada beberapa acuan yang bisa membantu kita untuk memilah mana dari dampak potensial tadi yang bisa kita kategorikan sebagai dampak penting. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 26 Tahun 2018. Oke. Nah, ini kenapa saya ngambil contoh kenapa saya memberikan salah satu acuan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012. Ada yang ingat nggak? Permen LH Nomor 16 Tahun 2012 ini, ingat nggak pengajuan izin usaha atau kegiatan, itu kan sekarang ada OSS atau Online Submission System, ada non-OSS. Kalau untuk pengajuan izin kegiatan yang non-OSS, kita acuannya yang Permen tahun 2012 ini, ya. Nah, oke. Jadi, kalau menurut peraturan tersebut, salah satu yang bisa kita jadikan acuan itu adalah sekarang, dampak potensialnya, dampak yang mungkin terjadi adalah pencemaran sumber air warga karena ditakutkan ini buangan limbah cairnya ini bagaimana ini? Karena kalau berdasarkan deskripsi proyek, volume kegiatannya ini seperti ini, kemudian juga apa sih dalam 1 minggu itu akan menghasilkan limbah cair sekian banyak dengan skala kegiatan mereka yang seperti apa gitu ya. Nah, kemudian tapi lihat lagi di deskripsi kegiatan mereka, di rencana kegiatan mereka, itu mereka sudah punya ini enggak? Sudah punya SOP tidak untuk menangani dampak tersebut? Nah, jadi kalau menurut peraturan menteri ini, dilihat dulu. Makanya deskripsi kegiatan yang diajukan oleh suatu rencana usaha atau kegiatan itu sudah harus betul-betul lengkap. Rencana mereka keseluruhan itu seperti apa. Termasuk juga kalau misalnya, apalagi ini kalau sudah perusahaan multinational level ya, yang memang sudah punya standar,
mereka sudah punya SOP tidak untuk mengelola dampak-dampak yang mungkin terjadi tadi. Misalnya, di list dampak potensialnya ini, yaitu tadi seperti yang saya sebutkan contohnya. Dampak potensialnya adalah pencemaran air permukaan oleh limbah cair. Tapi begitu kita lihat bahwa rencana kegiatan kita tersebut sudah menyebutkan bahwa pabrik ini akan dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah di mana SOP-nya adalah seperti ini. Ada panduan teknisnya. Nah, maka dampak potensial tersebut tidak usah kita masukkan sebagai dampak penting hipotetik. Loh, kan penting, Bu. Iya, penting, tapi masalahnya kan mereka sudah ada rencana untuk mengelolanya gitu loh. Jadi, buat apa kita repot-repot menganalisis sesuatu yang sudah ada ininya, sudah ada langkah-langkah mitigasi dan pengelolaannya. Jadi dilupakan begitu saja dong, Bu. Ya janganlah dilupakan. Yang dilupakan itu kenangan yang tidak menyenangkan saja, deh. Kalau misalnya dampak potensial tersebut ternyata sudah ada SOP-nya, sudah ada panduan teknisnya tentang bagaimana akan diminimalisir atau dikelola, maka dampak potensial tersebut lalu masuknya adalah sebagai dampak tidak penting dikelola dan dipantau. Jadi dianggap tidak penting, dianggap tidak penting di sini bukan berarti dia tidak signifikan deh ya, tapi tidak penting untuk dikaji di dalam andal yang nantinya akan kita lakukan. Dampak tidak penting dikelola dan dipantau. Kenapa dikatakan dikelola dan dipantau? Karena proyek kita itu sudah punya rencana pengelolaannya duluan gitu loh. Jadi sebelum proyek itu jadi juga sebelum masuk ke dalam tahapan analisis ini mereka sudah visioner. Mereka sudah tahu untuk mengelola emisi kami prosedurnya adalah seperti ini, teknisnya adalah seperti ini. Karena mereka sudah punya langkah-langkah pengelolaan itu, maka dampak potensial tadi berpindah statusnya bukan menjadi dampak penting hipotetik, tapi menjadi DTP-DB. Bingung saya kalau sudah pakai singkatan ini. Menjadi dampak tidak penting yang dikelola dan dipantau. Oke? Nah, acuan ini juga disebutkan di dalam peraturan menteri yang digunakan untuk pengajuan secara OSS. Nah, kalau pengajuan secara OSS, ini saya langsung copy paste dari peraturannya untuk memilah-milah apakah dampak potensial tersebut perlu dimasukkan menjadi DPH atau tidak, perlu dikategorikan sebagai dampak penting hipotetik atau tidak. Kalau menurut peraturan menterinya ini adalah acuannya. Sudah ada SOP-nya belum? Kalau untuk pengelolaannya, kalau sudah ada SOP untuk pengelolaannya tidak masuk DPH tapi menjadi dampak tidak penting dikelola dan dipantau. Kemudian dampak potensialnya begini ya. Ini berpengaruh terhadap ini enggak? Terhadap hewan langka tidak? Dan seterusnya. Ini cukup jelas ya sepertinya. Nah, selain menurut peraturan-peraturan tersebut, beberapa kriteria lain yang bisa membantu kita untuk mempertimbangkan apakah dampak potensial tersebut kita masukkan sebagai DPH atau tidak. Lihat dulu nih. Dampak potensialnya adalah terhadap komponen lingkungan ini. Datangilah rencana proyeknya, lokasi rencana proyeknya. Lihat kondisinya seperti apa sekarang. Apakah memang komponen lingkungan yang terkena dampak itu sendiri bebannya sudah cukup besar nggak nih? Kalau misalnya tanpa adanya proyek itu, si komponen lingkungan ini sendiri sudah cukup
menanggung beban yang cukup tinggi, misalnya si proyek ini si lokasi ini sendiri sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap komponen lingkungannya, ya jadinya kan penting dampak potensial tersebut. Karena kalau misalnya beban terhadap komponen lingkungan tersebut sudah tinggi, resiko di mana dampak potensial tadi bisa terjadi dan memberikan dampak dengan tingkat signifikansi dan magnitude yang besar itu menjadi lebih tinggi. Sama aja kan kayak kalau misalnya beban kita itu sudah banyak, ditambah dengan yang sedikit aja kan kita jadi gampang meledak ya. Anda ini lagi banyak-banyaknya tugas, saya kasih tambahan 10 soal aja Anda udah reaksinya udah yang gimana kan? Nah, ini bisa kita ketahui dengan melakukan kunjungan lapangan. Selanjutnya juga dilihat, oh dampaknya ada terhadap satu komponen lingkungan. Nah, lihat lagi komponen lingkungan yang akan terkena dampak tadi, apakah dia memang punya peranan dalam kehidupan sehari-hari terhadap masyarakat sekitar. Kemudian juga, ini juga jadinya kita bisa mengetahui yang kedua ini berdasarkan kunjungan lapangan dan konsultasi publik. Kemudian yang ketiga, inilah perlunya konsultasi publik. Masyarakat sendiri khawatir nggak terhadap dampak potensial tersebut? Kalau mereka santai aja, ya bisa saja lalu kita kategorikan menjadi dampak tidak penting. Nah, kemudian juga yang keempat, adakah kemungkinan bahwa dampak potensial tersebut bisa melanggar suatu aturan atau kebijakan tertentu? Kita bisa menentukan ini berdasarkan apa? Dengan melakukan telaah terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Misalnya, baku mutu yang ada di wilayah itu seperti apa. Ya, Dek ya? Jadi beberapa faktor lain yang harus kita pertimbangkan juga antara lain adalah 4 ini. Yang pertama bisa diketahui dengan melakukan kunjungan lapangan, kemudian yang kedua melalui kunjungan lapangan dan konsultasi publik. Yang ketiga ini adalah melalui konsultasi publik. Sekali lagi, ingat nggak? Makanya kalau misalnya ini harus ada pengumuman ke masyarakat kan, soalnya yang namanya konsultasi publik itu harus transparan. Kemudian juga yang keempat ini bisa kita ketahui dengan melakukan telaah terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, ini adalah contoh, sebentar. Ini adalah contoh dari evaluasi dampak potensial. Seperti yang sudah disebutkan tadi, dibagi dulu kegiatan kita itu menjadi tahapan-tahapannya. Ada tahapan prakonstruksi, konstruksi, operasi. Kemudian rencana kegiatan untuk setiap tahapan ini apa saja. Kemudian lihat lagi di deskripsi proyek. Apakah rencana kegiatan tersebut sudah ada SOP-nya atau belum untuk menangani dampak lingkungan yang potensial timbul dari rencana kegiatan ini. Kalau ada, ya tulis ada. Kalau tidak ada, ya tulis tidak ada. Komponen lingkungan yang terkena dampak ini kira-kira apa saja? Komponen lingkungan misalnya kualitas udara ambien, kemudian juga topografi tanah, penggunaan tanah, kualitas air, dan seterusnya. Nah, kemudian pelingkupan dampak potensialnya apa nih? Terjadi peningkatan konsentrasi karbon dioksida di udara misalnya, atau
penurunan kesuburan tanah misalnya. Nah, kemudian kalau sudah kita sebutkan dampak potensialnya, evaluasi kita atas dampak potensial tersebut bagaimana? Signifikansinya itu bagaimana? Kemudian juga bisa kita tuliskan di sini rasionalisasinya. Misalnya bisa kita tuliskan di sini pemrakarsa kegiatan telah memiliki rencana untuk melakukan pengelolaan. Lalu kalau misalnya kita sudah berdasarkan hasil evaluasi ini, di kolom yang ini lalu kita isikan dengan apakah dia lalu berubah menjadi DPH atau dampak penting hipotetik atau tidak. Ini contohnya. Nah, contohnya misalnya ini adalah tahapan konstruksi. Jadi, mobilisasi alat berat dan material konstruksi. Kata pemrakarsa, iya saya tahu bahwa ini apa sih namanya kegiatan saya yang ini akan menghasilkan dampak. Sejauh ini saya berencana untuk meminimalisir dampaknya itu seperti ini. Tapi SOP-nya cuma seperti ini. Teknis terstandarisasi tidak. Apa sih namanya? Apakah Anda hanya menyatakan rencananya saja atau memang Anda sudah punya prosedural yang sudah sesuai dengan SNI atau standar tertentu? Enggak. Bisa saja dia menuliskan saya punya rencana pengelolaan seperti ini, tapi kalau menurut konsultannya ini nggak cukup nih untuk bisa mengatasi dampak ini tadi. Komponen lingkungan yang terkena dampak. Tentu saja kalau misalnya mobilisasi alat berat ini salah satu komponen lingkungan yang terkena dampak itu adalah kualitas udara. Kemudian dampak potensialnya bentuknya seperti apa? Penurunan kualitas udara. Nah, lalu, oke. Jadi kita datangi nih ke lapangan. Apakah beban terhadap komponen lingkungan sudah tinggi? Tidak. Soalnya waktu kita ke sana di situ sepi-sepi saja gitu loh, tidak ada aktivitas lain. Dan kemudian juga kelihatannya waktu kita melakukan analisis udara ambien di tempat itu, kualitas udaranya sendiri itu semuanya masih di bawah baku mutu. Nah, jadi di sini adalah deskripsi tentang apa sih namanya hasil evaluasi kita terhadap dampak potensial tersebut. Kemudian waktu kita melakukan konsultasi publiknya juga ibu-ibunya bilang, aduh ini gimana dong anak kami nanti bisa batuk-batuk. Belum lagi ini saya punya anak nanti lari-lari kalau ketabrak gimana dan seterusnya. Jadi itu memang merupakan concern dari masyarakat. Kemudian juga kita lihat, kayaknya kalau misalnya ini kegiatan ini dilakukan, hasilnya adalah kualitas udara ambien itu lalu akan melanggar baku mutu yang telah ditetapkan. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi ini, kemudian juga konsultasi dengan tim teknis dan tim ahli, ini lalu bisa kita kategorikan menjadi dampak penting hipotetik. Oke? Nah, ini juga salah satu contoh evaluasi dampak potensial pada tahapan prakonstruksi misalnya. Pembebasan lahan, pengelolaan lingkungannya itu seperti apa, kemudian status kepemilikannya, komponen lingkungan yang terkena dampak itu seperti apa, dan seterusnya. Nah, itu tadi adalah contoh evaluasi dampak potensial yang biasanya digunakan dalam langkah-langkah AMDAL di Indonesia. Karena kita kan mengikuti keputusan Menteri itu kan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, yang salah satu metode yang cukup banyak digunakan, tidak hanya di Indonesia tapi cukup universal,
itu adalah yang namanya matriks Leopold. Matriks Leopold ini kita melakukan analisis terhadap setiap dampak itu pakai matriks juga. Dalam matriks Leopold, setiap dampak itu kita lihat signifikansinya, tingkat kepentingannya itu seperti apa, sangat penting atau tidak penting. Kemudian juga besar kecilnya, magnitude-nya, apakah akan berdampak, kalau misalnya dampak itu terjadi, separah apa sih? Gitu loh. Nah, di sini signifikansi nilainya antara 1 sampai dengan 10. Kemudian besar kecilnya dampak itu ada nilai antara minus 10 sampai dengan plus 10. Kenapa ada tanda minus? Tanda minus itu menunjukkan kalau misalnya dampak yang timbul itu adalah dampak negatif, maka apa sih namanya? Kita beri tanda minus. Kalau misalnya dampaknya positif, kita beri tanda positif. Sebentar lagi deh ya, 5 menit aja lagi. Mungkin kita sambung minggu depan aja. Ini adalah contoh dari matriks Leopold. Matriks Leopold, jadi di sini aktivitas yang kita lakukan itu apa saja, sementara yang di sebelah sini adalah apa sih namanya? Komponen lingkungan yang mungkin terkena dampak. Wah, sama aja dong Bu, kayak matriks yang ini tadi, matriks yang kita mengidentifikasi dampak potensial tadi. Nah, serupa tapi tak sama. Serupanya ya sama-sama matriks, tapi tidak samanya gimana? Waktu mengidentifikasi dampak potensial kan kita cuma lihat, oh terkena dampak atau tidak. Kalau misalnya ya dicontreng, kalau tidak dicontreng. Tapi kalau misalnya matriks Leopold ini, kita sudah mulai melakukan pembobotan, apakah itu penting atau tidak penting. Kemudian juga selain pembobotan penting dan tidak pentingnya, itu kita juga melihat magnitude-nya, besar atau tidaknya dampak tersebut. Oke. Dek, saya janji tadi cuma sampai jam 9 dan saya sebetulnya tidak terlalu ingin mengganggu waktu istirahat kalian kalau sudah malam begini. Karena apa sih namanya, saya yakin sebetulnya masih banyak yang mau ngerjain tugas segala macam. Jadi untuk malam ini cukup dulu. Tapi materinya PPT-nya sudah saya upload di Simari. Tolong sambil dilihat. Kalau ada pertanyaan tolong disimpan. Ada pertanyaan nggak nih? Singkat aja. Kalau misalnya saya tidak sempat jawab sekarang, saya jawab minggu depan gitu loh. Belum ada. Oke. Sama ini, Dek. Jadi gini, seharusnya kan kalau berdasarkan kalender akademik, kita itu UTS itu minggu depan. Tapi karena minggu depan itu baru pertemuan ke-7, jadi dan tanggal 31 itu ternyata saya ada rapat lagi. Jadi gimana kalau misalnya minggu depan kita kuliah dulu, menyambung ini tadi, ini kan sebetulnya belum betul-betul selesai gitu loh pelingkupan ini. Kemudian UTS-nya kita tanggal, sebentar saya mute-kan dulu ini. Oke. Kemudian jadi kita UTS-nya tanggal 31 gitu loh. Gimana? Bisa nggak? Rencana saya UTS-nya itu nanti sama kayak kalau saya biasanya ngasih UTS. Jadi akan saya buka mulai dari jam
10 pagi sampai dengan jam 8 malam. Terserah saja Anda mau mengerjakannya kapan. Jadi kalau misalnya ternyata pada hari Rabu itu Anda mungkin ada kesibukan lain atau misalnya ada UTS lain yang mungkin materinya lebih berat gitu loh. Anda bisa mengerjakan sefleksibel mungkin sesuai dengan waktunya Anda ya. Sebentar deh ya. Kalau tidak ada komplain, saya anggap Anda semua setuju tanggal 31 saja ya UTS-nya, tidak usah minggu depan. Setuju, Iya, Bu. Ibu. Setuju, Bu. Oke, sip. Setuju, Bu. Setuju, Ibu. Oke, baiklah kalau begitu. Kemudian satu lagi, absen saya buka sampai jam 10. Ini barusan saya print screen tadi siapa saja yang hadir. Jadi besok akan sambil saya cross check kalau misalnya memang tidak hadir di Zoom kali ini tapi mengisi daftar hadir, ya mohon maaf sekali saya ganti statusnya menjadi tanpa keterangan. Kecuali yang bersangkutan memang menghubungi saya ngomong, Bu, saya kemarin itu nggak bisa masuk karena begini gitu. Ya. Karena ini juga sebetulnya adalah penapisan pertama dari kejujuran Anda dalam menjadi konsultan AMDAL. Anda kalau ngisi daftar hadir saja tidak jujur, jangan-jangan nanti waktu jadi konsultan AMDAL disogok dikit aja udah bisa memodifikasi data AMDAL. Jangan kayak gitu, ya. Oke. Baiklah, kalau misalnya begitu, terima kasih sudah mau fleksibel tentang waktu perkuliahan, jadi malam gini tetap mau kuliah. Mudah-mudahan materi pada hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah bisa jam kuliah seperti biasa ya. Otherwise, saya akan menghubungi lewat kotinya aja. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.